Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahru Ramadan sahru mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bulan Ramadan bukan sekedar ritual ibadah menahan lapar dan dahaga. Bulan Ramadan juga merupakan bulan di mana kita bisa mempersiapkan diri, kita bisa belajar kejujuran, dan kita bisa merasakan empati kepada sesama manusia. Hadirnya bulan Ramadan merupakan cinta Allah kepada hambanya, karena kita bisa lepaskan hiruk pikuk dunia ini dan bisa mempersiapkan bulan Ramadan dengan memprioritaskan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah dan Al-Quran. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini marilah kita merenungkan bagaimana tujuan dari berpuasa. Tujuan berpuasa adalah takwa. Marilah kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan selalu mempunyai pelajaran yang sederhana dan penuh makna. Di saat sahur, Allah mengajarkan kita untuk selalu bersyukur. Di saat berpuasa, Allah mengajarkan kita untuk selalu bersabar. Di saat berbuka, Allah mengajarkan kita bagaimana merasakan nikmatnya menunggu, karena menunggu adalah latihan sunyi yang menumbuhkan kedewasaan rohani. Dalam 3 rangkaian tersebut, dalam pendidikan, dalam puasa tersebut, surat Al-Kautsar menghadirkan penjelasan yang lebih dalam, di mana surat Al-Kautsar turun dalam keadaan Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kedukaan. Nabi dalam kedukaannya karena kehilangan putra-putra beliau, Qasim, Abdullah, Ibrahim saat masih kecil. Seorang ayah yang ditinggal anaknya pasti akan sedih. Kesedihan belum reda, Rasulullah sudah diserang oleh orang-orang atau musuh-musuh dakwah Rasulullah. Seperti orang Quraisy, As bin Wa'il. Beliau mengatakan atau memuji Rasulullah sebagai abtar, yang artinya secara istilah adalah terputus. Di dalam golongan orang Arab, abtar adalah orang-orang yang tidak mempunyai penerus, orang-orang yang tidak mempunyai masa depan, orang-orang yang hilang dalam sejarah. Maka dengan turunnya Al-Kautsar, Allah memberikan hiburan yang sangat luar biasa kepada Rasulullah. Di dalam surat Al-Kautsar terdapat 3 ayat, di mana ayat tersebut tersimpan janji langit yang turun pada badai bumi. Karena kesedihan Rasulullah tersebut, maka Allah turunkan surat Al-Kautsar. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan bagaimana turunnya surat Al-Kautsar tersebut. Waktu Rasulullah sedang berkumpul dengan sahabat dan Rasulullah mengantuk, tiba-tiba Rasulullah bangun dan tersenyum. Para sahabat pun bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tertawa?" Dan Rasulullah pun berkata, "Allah telah menurunkan surat Al-Kautsar." Maka Rasulullah pun membaca surat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah engkau Al-Kautsar?" Maka para sahabat menjawab, "Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Sehingga Rasulullah menjabarkan Al-Kautsar adalah telaga atau sungai yang dijanjikan Allah kepadaku di surga. Di sana banyak banget kenikmatan. Dan di telaga itu terdapat air yang putihnya melebihi susu dan manisnya melebihi madu. Dan air-air itu yang ada di telaga Kautsar, aku siapkan buat hamba-hambaku, buat umatku pada hari kiamat kelak. Itulah janji Allah kepada Rasulullah. Itulah Allah menghibur Rasulullah untuk kebahagiaan umatnya. Di dalam surat Al-Kautsar ada 3 pilar yang bisa mengobati hati seorang hambanya. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Allah memberikan nikmat yang banyak kepadamu Muhammad. Di sini dalam pesan surat Al-Kautsar di ayat pertama mengubah sudut pandang kita bahwa bukan sekedar informasi tetapi terapi mental yang sangat kuat, di mana dalam kesedihan Rasulullah Allah mengingatkan, jangan fokus dalam kehilangan putra-putranya, tapi ingatlah nikmat Allah yang sangat banyak masih menanti beliau di depannya. Allah memberikan kehilangan bukan berarti Allah menghukum Rasulullah, tapi justru Allah memberikan nikmat-nikmat yang lebih banyak lagi dan keberkahan-keberkahan lagi supaya Rasulullah lebih tenang dan lebih bahagia. Di ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Di sini tidak hanya menghibur, tetapi mengarahkan tindakan bagaimana kesedihan itu
Tidak difokuskan dalam satu kesedihan itu, tapi Allah menjawab dengan fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Kenapa? Karena dengan sholat, hubungan vertikal manusia dan Allah langsung berkomunikasi. Allah akan menjawab hubungan manusia dengan Robnya. Allah akan memberikan solusinya. Fasholli li rabbika wanhar. Karena dengan sholat, hati menjadi tenang. Allah akan menenangkan hati kita. Kita akan bersujud, meminta apa yang kita minta kepada Allah. Wanhar, berkurbanlah. Dengan penyembelihan kurban di sini, ya Allah mengajarkan bahwa kita jangan terlalu mencintai dunia. Kita tahu banyak hak-hak yang harus diberikan kepada sesama manusia. Jadi di ayat yang kedua dikatakan tidak hanya menghibur tetapi mengarahkan bagaimana dengan hati yang sedih kita tidak boleh lari. Kita tidak boleh sedih, kita tidak boleh down, kita tidak boleh stres. Ya, karena memang orang yang tidak baik-baik aja, kalau kita kembali kepada Allah akan menjadi lebih baik. Ayat yang ketiga dikatakan Inna sani'aka huwal abtar. Katakan di sini sesungguhnya orang-orang yang membencimu wahai Muhammad, dia putus rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini maksudnya adalah menutup dengan penegasan yang tegas. Allah menegaskan penegasan bahwa orang-orang yang membenci dengan Rasulullah ataupun umatnya, ya, maka Allah akan memberikan ganjarannya. Semoga dengan 3 ayat dalam Al-Kautsar ini kita bisa mengambil hikmah bahwa yang pertama, siapapun atau dimanapun kita, kalau dalam ujian, diberikan ujian oleh Allah, baik itu kemiskinan, kegagalan, kesedihan, atau apapun, kita kembalikan bahwa Kautsar sebagai pelita, Al-Kautsar sebagai obat, Al-Kautsar sebagai penyemangat kita, bahwa Allah selalu ada dalam diri kita, bahwa Nabi Muhammad akan memberikan kita atau menjemput kita di yaumul akhir dengan syafaatnya, dengan menunggu di telaga Kautsar memberikan kita air di telaga Al-Kautsar. Karena apa? Kalau di padang mahsyar orang akan berdiri kepanasan, haus, maka Rasulullah di situ akan memberikan air, menawarkan air kepada orang-orang yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, bahwa segala sesuatu ujian yang diberikan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan solusinya. Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Intinya bahwa di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Bahwa Allah akan memberikan ujian kepada manusia, maka Allah juga akan memberikan solusinya. Kita sebagai hamba yakin bahwa Allah bersama kita. Kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh stres, kita tidak boleh mencaci maki Allah ataupun Rasulnya. Semoga dengan surat Al-Kautsar ini Allah menjadikan kita orang yang selalu mendapatkan ampunannya dan kita bisa termasuk orang-orang yang mendapatkan air di telaga Al-Kautsar dan semoga kita menjadi orang yang pemaaf. Allah selalu memaafkan atau mengampuni dosa-dosa kita di masa lalu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.